Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Andini, Evi Latifah, dan Viryal Rifdah Rahman akan menjelaskan tentang manfaat jamur secara ekologis, ekonomis, medis, dan pengembangan iptek. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Mila Listiawati, SPD MPD yang telah membimbing jalannya presentasi. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Viryal Rifdah Rahman. Kawan-kawan pasti sering menjumpai jamur, baik itu di pasar, di pekarangan, ataupun di tempat lain. Jamur tumbuh dan terlihat mirip seperti tumbuhan. Namun, jamur tidak memiliki akar, batang, maupun daun, sehingga jamur tidak dimasukkan ke dalam kingdom plantae, melainkan dimasukkan ke dalam kingdom fungi. Definisi jamur itu sendiri adalah jamur merupakan organisme eukariotik yang tidak berklorofil dan bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jamur hidup secara saprofit maupun parasit. Secara saprofit maksudnya jamur itu hidup pada sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Misalnya pada tumpukan sampah organik, tumpukan kotoran hewan, serbuk gergaji kayu, ataupun batang kayu yang telah lapuk. Sedangkan hidup secara parasit maksudnya adalah jamur hidup pada jasad makhluk lain, misalnya tumbuh-tumbuhan, ataupun hewan, atau manusia yang masih hidup. Nah, peranan jamur dalam kehidupan. Apakah jamur itu semuanya merugikan atau ada yang menguntungkan? Ya, tidak semua jamur itu merugikan, tapi ada jamur yang dapat menguntungkan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita akan bahas mengenai peranan atau manfaat jamur bagi kehidupan. Yang pertama, ada peranan atau manfaat jamur secara ekologis. Yang kedua, peranan atau manfaat jamur secara ekonomis. Yang ketiga, peranan atau manfaat jamur secara medis. Dan yang terakhir, yang keempat, ada peranan atau manfaat jamur dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peranan atau manfaat jamur yang pertama, yaitu peranan atau manfaat jamur secara ekologis. Secara ekologis, peranan jamur itu sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem di bumi. Karena jamur dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Selain itu, jamur saprofit dapat menguraikan tumbuhan ataupun hewan yang mati, serta sisa-sisa atau kotoran organisme. Sebagai saprofit, jamur memiliki peranan dalam penguraian zat-zat organik, dan dengan demikian membantu siklus peredaran zat-zat organik. Untuk mengetahui tentang peranan jamur dalam ekosistem, perhatikan tabel tentang peranan jamur dan ekosistem berikut ini. Yang pertama itu ada jenis atau nama jamur, yaitu semua jamur yang saproba atau pengurai. Nah, yang tempatnya atau tempat hidupnya atau mediumnya itu ada di tanah, di daratan, air tawar, dan air laut. Nah, peranannya dalam ekosistem yaitu untuk pengurai sampah dan jamur, membantu tumbuhan untuk mendapatkan zat anorganik. Yang kedua ada Mucor mucedo. Nah, tempat hidupnya atau mediumnya itu di kotoran hewan. Nah, jamur ini berperan dalam ekosistem yaitu sebagai pengurai. Nah, yang ketiga ada Trichoderma sp. Nah, hidupnya atau mediumnya itu dia ada di kayu bekas. Nah, peranannya bagi ekosistem yaitu untuk mempercepat penguraian selulosa karena dapat menghasilkan enzim selulase. Nah, itu dia beberapa peranan jamur dalam ekosistem yang dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Saya akan menjelaskan tentang manfaat jamur secara ekonomis dan secara medis atau kesehatan.
Yang pertama yaitu yang saya akan jelaskan tentang manfaat jamur secara ekonomis. Nah, manfaat jamur secara ekonomis itu karena jamur itu mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sebagai bahan pangan industri makanan dan minuman. Yang pertama yaitu Rhizopus oryzae. Nah, jamur ini tumbuh mengaitkan butiran-butiran bungil, nah atau kedelai menjadi tempe. Siapa sih yang belum pernah mencicipkan tempe? Nah, pasti di antara kita semua, hampir semuanya sudah mencicipkan yang namanya itu tempe. Nah, Rhizopus oryzae itu dapat mengubah amilum dan kedelai menjadi gula dan dapat memecahkan protein dan lemak yang ada di dalam sel-sel kedelai dan kacang sehingga tempe itu mudah dicerna oleh pencernaan kita. Yang kedua yaitu Saccharomyces. Nah, ini sering disebut Haemeyer atau yes, jenisnya banyak sih. Antara lain yaitu Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces ovale. Nah, keduanya itu dimanfaatkan untuk membuat tempe, alkohol, kemudian roti. Nah, sedangkan Saccharomyces ini digunakan untuk membuat sake atau minuman khas Jepang. Nah, dalam keadaan anaerob ini, bila substratnya mengandung senyawa karbohidrat, Saccharomyces ini menghasilkan fermen yang dapat mengubah gula menjadi alkohol plus CO2 dengan membebaskan senyawa energi. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang manfaat jamur secara medis atau kesehatan. Nah, manfaat jamur secara kesehatan itu sebagai penghasil antibiotik yang dapat ditemukan pada jamur Penicillium notatum. Nah, yang pertama yaitu manfaatnya jamur dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, kandungan vitamin C dalam jamur tiram itu berperan sangat penting untuk meningkatkan sistem imunisasi tubuh. Selain itu juga jamur tiram juga mengandung magnesium. Nah, yang juga itu baik untuk tubuh. Pada pengobatan tradisional Cina, jamur sitek itu digunakan untuk membuat obat-obatan seperti obat flu. Nah, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ekstrak jamur sitek itu dapat melawan virus dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh dari infeksi-infeksi akibat bakteri atau jamur. Yang kedua yaitu dapat membantu melawan radikal bebas. Nah, jamur tiram ini mengandung senyawa yang sangat cukup. Nah, penting dan dibutuhkan oleh tubuh yakni riboflavin, niacin, dan selenium. Nah, antioksida di dalamnya itu dapat melawan radikal bebas yang menyebabkan sel-sel tubuh menjadi rusak. Yang ketiga yaitu menghancurkan virus tumor. Nah, zat besi ini terdapat pada jamur tiram, yaitu memiliki peranan penting yaitu membantu pertumbuhan limfosit. Nah, senyawa ini berfungsi untuk menghancurkan sel-sel tumor atau virus penyakit. Yang keempat yaitu sebagai sumber protein alternatif. Nah, jamur tiram ini mengandung asam amino yang sangat lengkap. Nah, karena itulah protein jamur tiram kering dapat mencapai 10,5 sampai 30,4%. Yang kelima yaitu dapat membantu melindungi jantung dan menurunkan tekanan darah. Zat ergosterol pada jamur. Nah, jamur tiram ini berubah menjadi vitamin D saat terkena sinar ultraviolet. Nah, peranan dari vitamin D di sini untuk mengatur enzim kekebalan tubuh dan mengatur berbagai gen yang mempengaruhi. Nah, pertumbuhan sel ini di dalam tubuh itu vitamin D pada jamur ini dapat membantu menurunkan tekanan darah serta menjaga kesehatan jantung.
Yang keenam yaitu untuk mengurangi resiko kanker prostat. Nah, jamur ini mengandung selenium yang bermanfaat untuk mencegah kanker prostat. Sedangkan manfaat jamur dalam bidang iptek itu adalah berguna sebagai bahan untuk melakukan berbagai penelitian. Kemudian yang ketujuh yaitu dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, jamur kaya antioksida ini yang membersihkan tubuh dari radikal bebas. Nah, radikal bebas yang dalam tubuh berpotensi menyebabkan penyakit kanker. Nah, betagalukan pada jamur juga digunakan sebagai salah satu perawatan kemoterapi atau terapi radiasi. Kemudian, walaupun tidak membunuh sel kanker, betagalukan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu juga betagalukan itu juga mengatasi efek samping mual akibat kemoterapi atau terapi radiasi. Kemudian 5 studi yang menganalisis 650% kanker lambung yang menggunakan lentihan salah satu kandungan. Yang ke-8 yaitu yang terakhir itu dapat menurunkan kolesterol tinggi. Nah, kandungan betagalukan ini erythadenium dan chitosan pada jamur ini juga dapat membantu menurunkan kolesterol. Nah, sebuah studi itu dilakukan pada orang yang obesitas itu melakukan diet dengan jamur. Nah, hasilnya itu menunjukkan mengganti daging dengan jamur selama 3 kali seminggu. Nah, dapat meningkatkan HDL atau kolesterol baik sebanyak 8%, kemudian mengurangi trigliserida sebanyak 15%, kemudian yang terakhir itu dapat menurunkan berat badan sebesar 3,6%. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, manfaat jamur menurut perkembangan iptek. Manfaat jamur menurut perkembangan iptek adalah sebagai bahan penelitian. Kini, para peneliti bioteknologi di Universitas Greifswald di negara bagian Jerman menemukan bahwa protein pada jamur kayu yang disebut laktase juga melakukan reaksi kimia yang amat menarik. Ketika protein ini melakukan proses penguraian organisme mati, misalnya batang kayu berbentuk senyawa kimia baru. Laktase juga dapat bereaksi dengan banyak unsur lainnya dan membentuk ikatan kimia baru. Protein ini melakukan proses kimia yang sama seperti proses yang saat ini lazim dilakukan di pabrik-pabrik kimia. Guru besar mikrobiologi terapan di Institut Mikrobiologi Universitas Greifswald, Profesor Frieder Saucher menjelaskan enzim ini amat menarik karena tidak hanya dapat menguraikan, melainkan juga bisa melakukan sintesa. Enzim ini dapat mengikat bermacam molekul menjadi molekul lebih besar, dan dengan itu industri kimia dapat memanfaatkannya. Para peneliti di Universitas Greifswald terus melakukan uji coba penggunaan senyawa yang lebih bersahabat dengan lingkungan dalam proses produksi industri. Profesor Frieder Saucher mengatakan enzim yang diperoleh dari jamur memiliki banyak keunggulan dibanding enzim lainnya yang dewasa ini digunakan dalam proses produksi. Enzim ini lebih stabil terhadap pengaruh dari luar dan tidak berubah sifat walaupun disimpan berbulan-bulan pada suhu ruangan. Keunggulan paling menentukan adalah enzim ini dapat bereaksi dengan ribuan unsur lainnya. Dengan itu, terbuka kemungkinan yang amat luas. Produknya digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti sabun cuci, obat-obatan, lem, atau juga bahan pewarna. Dalam proses produksi konvensional, unsurnya harus benar-benar bersih, dan dalam proses sintesanya memerlukan unsur kimia teknis yang kadang-kadang amat beracun atau berbahaya bagi manusia, misalnya soda api atau asam belerang. Proses produksi dengan memanfaatkan unsur beracun dan berbahaya itu sudah berlangsung selama puluhan tahun. Kini dengan penemuan terbaru berupa enzim dari jamur diharapkan prosesnya menjadi lebih bersahabat dengan lingkungan. Karena sintesa yang terjadi adalah reaksi yang terjadi dalam persyaratan alami. Demikianlah penjelasan dari manfaat-manfaat jamur. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.